Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur Tuhan Allah kita setia dan memberikan kepada kita hari yang baru untuk dapat kita nikmati sepanjang hari ini dan segala aktivitas kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam program Bread of Life pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru, rahmat yang baru dikaruniakan kepada kami pagi hari ini. Kami dapat mengawali hari kami, para sobat The Messenger, untuk mendengar suara Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami yang lemah terbatas, ketika kami bersama-sama beribadah di dalam Bread of Life pada pagi hari ini, hati kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi penolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur nomor 59 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah Allah ada bersama kita. Allah ada bersama kita. Ben Carpenter, karena dia memiliki satu penyakit yang disebut penyusutan otot, sehingga ia hanya dapat beraktivitas bergerak dengan bantuan kursi rodanya. Kemana pergi melakukan semua aktivitas, Ben ada di atas kursi rodanya. Satu hari ketika Ben sedang menyeberang jalan dengan kursi rodanya, belum sampai di ujung trotoar, lampu lalu lintas sudah berganti warna. Sebuah truk kemudian berjalan dengan cepat menyambar kursi roda Ben. Pada bagian terali truk itu mengikat, nyangkut di kursi roda Ben dan menyeret kursi roda Ben itu mengikuti truk tersebut. Supir truk tidak menyadari bahwa ia sedang menyeret kursi roda yang ditumpangi oleh Ben. Supir truk itu tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan 80 km per jam, sehingga membuat karet-karet pada kursi roda Ben itu menjadi terbakar. Para pejalan kaki yang melihat segera menelpon 911 untuk memberikan pertolongan kepada Ben yang terseret oleh truk yang sedang melaju dengan cepatnya. Truk itu akhirnya dapat diberhentikan oleh polisi. Supir truk itu menjadi sangat terkejut
sangat kaget ketika dia melihat bahwa truk yang dia kendarai menyeret kursi roda Ben sampai habis rodanya, sampai rusak rodanya, dan melihat Ben menjadi pusat pasi ketakutan tentang peristiwa yang baru saja terjadi, yang baru saja ia alami. Meski demikian, Ben Carpenter selamat dan tidak ada luka sedikit pun. Ben begitu terkejut. Peristiwa yang tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia duga, terjadi atas dirinya dan sangat-sangat membahayakan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat The Messenger, dalam hidup kita, terkadang kita juga mengalami situasi-situasi, peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, sekonyong-konyong, tiba-tiba terjadi, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga, itu terjadi atas diri kita yang membawa kepada kita mara bahaya, kesulitan, penderitaan, kedukaan. Pada saat itu, Daud yang masih muda, dia ingat bahwa dia sudah diurapi untuk akan menjadi seorang raja di dalam kerajaan Israel. Daud baru saja memenangkan peperangan demi peperangan, sehingga banyak rakyat memuji akan kehebatan Daud. Rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa musuh dikalahkannya. Daud di dalam puncak ketenaran, banyak rakyat memuja dia. Peperangan demi peperangan sudah dia raih, dan itu membuat Raja Saul menjadi iri hati. Satu hari Daud diundang oleh Raja Saul ke istana untuk menenangkan hati Raja Saul yang sedang galau, yang sedang digoda oleh iblis dengan rasa iri hati yang besar kepada Daud. Daud diundang untuk menenangkan Raja Saul dengan permainan kecapinya. Daud melihat Raja Saul mulai tenang ketika mendengar musik yang muncul dikeluarkan oleh permainan kecapinya yang indah. Namun tiba-tiba Raja Saul melemparkan lembingnya ke atas diri Daud dengan tiba-tiba, tidak pernah diduga, tidak pernah dipikirkan oleh Daud. Raja Saul ingin membunuh Daud dengan segera melemparkan lembingnya ke arah Daud. Allah ada bersama dengan Daud. Daud selalu dalam kehidupannya setiap hari memandang kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah yang menjadi perlindungan, yang menjadi kota benteng dalam kehidupannya. Allah melindungi Daud sehingga terbebas dari lemparan lembing Raja Saul. Allah melindungi Daud sehingga terbebas dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Saul. Allah memelihara kehidupan Daud sehingga dia dapat melarikan diri
dari kejaran Saul dan selamat. Pengalaman yang begitu tiba-tiba yang dialami oleh Daud mengingatkan Daud akan Allah yang setia, yang kemudian digambarkan di dalam Mazmur nomor 59 ayat 17 dan 18. Daud mengucap syukur dalam kehidupannya bagaimana Allah itu setia bersama-sama dengan Daud melindungi akan segala perkara yang dihadapinya. Ayat 17-18 sekali lagi saya bacakan untuk kita. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku. Bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Daud menggambarkan Allah yang setia memelihara kehidupannya, menggambarkan pengucapan syukur betapa Allah itu memberikan perlindungan yang sempurna dengan menyebut Allah adalah kota bentengku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penduduk kota akan sangat dilindungi keselamatannya ketika dia tinggal di kota benteng, di mana penduduk kota itu dikelilingi oleh benteng yang kokoh, benteng yang kuat, benteng yang tinggi, sehingga terhindar dari serangan musuh, sehingga terhindar dari niat jahat bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan, memusnahkan, mengalahkan penduduk yang tinggal di dalam kota benteng tersebut. Penduduk kota diselamatkan karena ada benteng-benteng yang tinggi yang mengelilingi kota di mana penduduk itu tinggal. Ada benteng yang memberikan perlindungan, yang memberikan keamanan, yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat yang tinggal di dalamnya. Benteng itu ada membentengi sekeliling penduduk kota itu. Demikian juga Daud menggambarkan Allah itu setia, membentengi dirinya. Allah ada bersama Daud untuk melindungi, memberikan keselamatan kepada Daud. Di dalam Perjanjian Baru dicatat ketika Yesus mengajak para murid naik ke atas perahu dan menyeberangi Danau Galilea. Di tengah perjalanan, di tengah danau, tiba-tiba angin badai mengamuk sedemikian rupa sehingga gelombang air itu masuk ke dalam perahu. Peristiwa itu begitu tiba-tiba, tidak pernah diduga oleh para murid, sehingga mereka menjadi panik. Mereka yang adalah para nelayan yang punya pengalaman menghadapi badai ketika mereka menangkap ikan. Tapi pada saat itu, peristiwa yang begitu tiba-tiba, angin badai yang mengamuk begitu besar, membuat para murid menjadi putus asa. Tapi sungguh Yesus ada bersama mereka. Yesus bangkit dari tidurnya dan mengatakan, "Mengapa engkau takut? Aku ada bersama-sama dengan dirimu, bersama-sama dengan kalian." Dan Yesus menghardik
angin badai itu, dan danau itu menjadi redup. Para murid selamat karena Yesus ada bersama mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger. Banyak peristiwa yang tidak terduga, yang tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus ada bersama kita. Allah ada bersama kita. Sehingga segala perkara yang kita hadapi, baik di dalam keluarga, ataupun di tempat kerja, ataupun di tempat kita studi, ataupun di dalam masa kedukaan karena kita berpisah dengan orang yang kita kasih, begitu tiba-tiba, tidak pernah kita duga pikirkan itu terjadi. Atau ketika kita mengalami satu penyakit yang begitu tiba-tiba disampaikan oleh para dokter. Kita belajar dari Daud, memandang kepada Tuhan, memohon kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia akan bekerja, memberikan kebaikan kepada kita. Karena Allah ada bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, acap kali dalam kehidupan kami di dunia ini menghadapi situasi peristiwa yang tiba-tiba terjadi tanpa kami pikirkan, tidak kami duga, kami alami, yang mendukakan hati kami, yang membuat kami terkejut, menjadi takut, menjadi patah semangat, bahkan kami tidak sanggup melakukan apa-apa. Tapi belajar dari Daud, kami memandang kepada Allah, memohon perlindungan, pemeliharaan, dan kami percaya Tuhan Allah kami bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Allah ada bersama kami. Yesus Kristus ada berjalan bersama dengan kami. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami yang menjaga, memelihara, melindungi kami semua. Berkati sobat messenger, sepanjang hari ini Engkau lindungi, Engkau berkati di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Engkau memberikan keselamatan, keberhasilan, kecukupan di dalam segala kebutuhan yang kami miliki sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menghadapi penilaian akhir tahun ajaran. Engkau berkati anak-anak kami dengan kesehatan, dengan hikmat, ketelitian, sukacita, sehingga dapat menghadapi penilaian akhir tahun ajaran ini dengan baik, memperoleh nilai yang sesuai dengan apa yang sudah kami perjuangkan sepanjang tahun ajaran ini. Berkati ya Tuhan untuk orang tua kami, meski usia lanjut di tengah masa pandemi ini hanya dapat beraktivitas di rumah. Tuhan Yesus berikan penghiburan, memberikan pemeliharaan, bahkan sukacita di dalam segala perkara. Sembuhkan bagi kami yang sakit. Tuhan berikan pertolongan bagi kami yang bergumul. Hiburkan kami yang berduka, yang jenuh, yang bosan akan
kehidupan yang sudah kami jalani di dalam beberapa bulan terakhir masa-masa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk tempat, kota, daerah di mana kami tinggal, Sobat The Messenger, Engkau yang memberikan perlindungan di tengah pandemi dan pertambahan penderita COVID-19 yang terus bertambah. Tuhan terus lindungi kami, jagai kami untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, mengurangi aktivitas kami di luar rumah, bahkan menjaga kesehatan kami sedemikian rupa, dan Tuhan Yesus memberikan perlindungan kepada kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkati untuk pemerintah dalam menjalankan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia secara merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah kelesuan perekonomian, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah yang harus dijalani oleh masyarakat Indonesia. Ajar kami untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, saling membantu bagi mereka yang terdampak oleh berbagai kebijakan yang diambil di dalam masa pandemi ini, sehingga bangsa dan negara kami ini terus diberkati Tuhan untuk dicukupi segala kebutuhannya melalui sikap hidup yang saling tolong menolong. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita semua, menjalani kehidupan dengan penuh keberanian, dengan penuh kekuatan sukacita, karena Tuhan Allah ada bersama kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Allah ada bersama kita. Karena itu, di dalam berbagai perkara kehidupan yang kita alami, bahkan yang tiba-tiba itu terjadi, kita percaya Tuhan Allah tetap memberikan perlindungan, kebaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.